Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di kelas kuliah ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Simak baik-baik ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tirukan bulia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin. Nah, sekarang kita mulai belajarnya ya. Materi kita hari ini adalah mari belajar Al-Quran Surat At-Tin. Anak-anak, orang Islam yang membaca Al-Quran adalah orang yang beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang pernah diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dari mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, hanya Al-Quran yang bisa sampai kepada kita, bahkan sampai hari kiamat nanti. Untuk itu, jangan lupa ya, kalian di rumah setiap hari membaca Al-Quran walau 1 ayat. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu surat dalam Al-Quran, tepatnya surat ke-95, yaitu surat At-Tin. At-Tin sendiri diambil dari ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin. Dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin. Dan demi kota yang aman ini. Dalam ayat 1, 2, dan 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut 4 ciptaannya. Buah tin adalah buah yang banyak manfaatnya dan bisa digunakan untuk obat. Sedangkan buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena minyaknya yang berlimpah dan bermanfaat. Sedangkan gunung Sinai adalah gunung yang berada di Mesir yang dikenal dengan Jabal Musa. Karena gunung Sinai adalah tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu dan diangkat menjadi rasul. Sedangkan kota Mekah dalam surat ini disebutkan sebagai kota yang aman ini. Wahadzal baladil amin. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota ini menyimpan banyak sejarah sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjut ke ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ayat keempat ini, Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Manusia diciptakan dalam bentuk jasmani yang seimbang sehingga terlihat indah dan memudahkan dalam melakukan aktivitas. Berbeda dengan ciptaan Allah yang lainnya, seperti hewan misalnya. Hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu. Kita lanjut ke ayat yang kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Di ayat kelima ini, Allah mengingatkan kepada manusia bahwa meskipun mereka telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, akan tetapi mereka bisa turun derajatnya menjadi hina apabila perilaku, sikap, dan pengetahuan mereka telah keluar dari aturan yang Allah tetapkan melalui rasul-rasulnya. Misalkan, dari tutur kata, manusia diberikan akal dan rohani, sehingga seharusnya bisa bertutur kata dengan santun, lembut, dan tidak menyakiti orang lain. Kemudian dari cara berpakaian, manusia diberi keindahan, namun juga diberi akal. Berbeda dengan hewan yang hanya diberikan nafsu tanpa akal, sehingga mereka tanpa berpakaian pun tidak malu. Dan apabila ada manusia yang tidak malu menunjukkan tubuhnya tanpa pakaian kepada halayak umum atau banyak orang, maka tidak ada bedanya dengan hewan. Kemudian makan dan minum. Manusia diberi 2 tangan, diberi mulut untuk makan dan minum. Allah telah menetapkan bagaimana adab makan dan minum yang benar, sehingga seharusnya manusia yang sudah diberikan akal pikiran harus bisa menerapkan bagaimana cara makan yang benar. Anggota tubuh. Manusia sudah diberikan tubuh yang seimbang dan indah. Hendaknya digunakan sesuai fungsinya untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan oleh agama. Kita lanjut ke ayat yang ke-6. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala tiada putus-putusnya. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak akan pernah hina adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu sendiri seperti sholat, puasa, zakat, bersedekah, menolong orang lain yang kesusahan, dan lain sebagainya. Maka bagi orang yang demikian itu akan selamat dunia dan akhirat. Kita lanjut ke ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Dalam ayat ini Allah mengingatkan
bahwa di hari kiamat nanti akan ada hari pembalasan untuk perbuatan manusia yang baik ataupun yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bukti-buktinya. Allah telah memberikan manusia akal pikiran untuk berpikir akan ciptaannya dan memberikan hati untuk merasakan iman. Allah memberikan pertanyaan itu untuk mengingatkan manusia agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Kita lanjut ke ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebaik-baik pencipta dan pengatur segala urusan. Tidak ada hal sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengadilan Allah adalah sebaik-baiknya pengambil keputusan. Sekian pelajaran hari ini. Kalian di rumah jangan lupa belajar dan mencoba untuk membaca Quran surat At-Tin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.